Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim. Fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, waddalilu alaihi daihun lin nafirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alu biha hadal ma'hada sananal falah ma'hadan mubarakan bil ulumin nafi'ah wat talamidatil katsira. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannanu ya Mannan ya Dayyanu ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, fa ya ashabul fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, wa bil khusus sahibil bait, sahibil fadilah wal karamah, Kiai Haji Zainun, pengasuh Pondok Pesantren Sananul Falah beserta keluarga besar beliau, Sivitas Akademika Pondok Pesantren Sananul Falah, ibu-ibu nyainya, semoga semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu. Bapak Camat Kecamatan Sendang Mulyo, Sendang Agung, semoga Bapak Camat dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Naik pangkat Pak, jadi bupati, jadi gubernur, amin. Bila perlu jadi presiden, amin. Para kiai-kiai setempat dan kiai-kiai dua tempat, ada kiai setempat, ada kiai dua tempat, terutama Kiai Haji Suparman Abdul Karim, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung, bersama didampingi oleh Kiai Mustafa dan Kiai Abdus Somad UAS ya. Tetapi beliau namanya Nur Somad, bukan Abdus Somad. Ketua PWI Pringsewu juga hadir, Bapak Kiai Nasiruddin, juga Bendahara Bapak Wahono, seluruh para guru-guru yang ada di Puade, kayak lagi pengantenan ini disiapkan Puade sebagai ta'zim lil ulama, lil muallimin. Semoga guru-guru kaya raya pergi haji semua, nambah hartanya, nambah rizkinya, nambah berkah. Yang belum punya suami cepat kawin, yang belum punya istri cepat punya istri, yang sudah nambah boleh. 7 ibu-ibu? Enggak. Alhamdulillah, ibu-ibu yang berbahagia yang saya cintai, seluruh wali santri dan anak-anak kita, santri-santri Sananul Falah yang akan berbahagia, karena Sananul Falah itu artinya jalan kebahagiaan. Sanan itu maknanya thariqah, al-falah maknanya fauz. Sananul Falah jalan kebahagiaan. Di dalam Al-Quran ada orang-orang yang telah dinas oleh Al-Quran akan bahagia, Bu. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka,
Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man ista'la. Orang yang dinas oleh Al-Quran sebagai orang bahagia, pertama, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman. Qad aflaha man tazakka, orang-orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha, orang-orang yang berzakat. Qad aflaha man ista'la, ini ucapan dukun-dukun Fir'aun ketika mau bertarung dengan Nabi Musa. Jadi dukun-dukun Fir'aun ketika mau bertarung dengan Nabi Musa, mereka menguatkan diri mereka. Di antara mereka berkata, qad aflaha man ista'la, akan berbahagia dalam kemenangan orang-orang yang merasa tinggi, optimis. Fa ajmi'u kaidakum qad aflaha man ista'la. Fa ajmi'u kaidakum wa'tu soffa qad aflaha man ista'la. Kumpulkan seluruh kemampuanmu, kumpulkan seluruh tipu dayamu untuk mengalahkan Musa. Waktu sofa, dan kemudian kalian datanglah dengan berbaris. Qad aflaha man ista'la, yang akan menang, yang akan bahagia adalah orang yang optimis untuk menang. Jadi bukan menang benar, bukan bahagia benar, bukan tinggi benar. Dia hanya ista'la, pura-pura tinggi. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, ya Musa, innaka antal a'la. Ini dalam Al-Quran, innaka antal a'la, engkau yang lebih hebat dari para tukang sihir-sihir itu. Jadi kalau tukang sihir itu menggunakan tipu daya untuk bagaimana mereka memenangkan pertarungan, berbagai macam framing, berbagai macam hoak, berbagai macam intimidasi dilaksanakan oleh dukun-dukun Fir'aun untuk mengalahkan dakwah tauhid Nabi Musa. Nabi Musa sedikit ada ketakutan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, tetapi kata Allah, hai Musa, innaka antal a'la, kau yang lebih tinggi dari mereka. Penting orang merasa ketinggian yang ada dalam dirinya untuk disyukuri. Kenapa? Karena orang-orang rendah bisa mengalahkan orang-orang tinggi hanya karena permainan analogi, permainan logika, permainan sejarah, permainan asumsi, permainan diksi, permainan narasi. Orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara, orang-orang Sumatera yang keturunan para orang-orang mulia di masa lalu bisa merasa rendah diri terhadap orang-orang miskin yang datang ke negeri kita Nusantara untuk mencari makan dengan cara mereka merubah sejarah-sejarah kita. Kemudian dibikinlah sebuah narasi orang Jawa, orang Sumatera adalah orang-orang rendahan. Orang Jawa, orang Sumatera adalah orang-orang yang tidak punya kemuliaan. Kemuliaan ada dalam diri kami, kemuliaan ada dalam diri keluarga kami. Semua tugas-tugas penting di masa lalu hanya dijalankan oleh keluarga kami. Semua prestasi-prestasi masa lalu hanya ada dalam keluarga kami. Kalian semua orang-orang budak, kalian semua orang-orang rendah, yang kalau tidak datang kakek-kakek kami, maka kalian masih menyembah pohon-pohon Ambon. Ini yang selama ini diberikan kepada masyarakat Nusantara yang agung dan mulia, sehingga timbul rasa minder di dalam diri bangsa Nusantara hari ini karena dipegat, diputus saking sejarah masa lalunya yang begitu besar. Ini di sini kita ini
walaupun dari Jawa datang ke Lampung, ini bukan ngungsi, bukan. Kita ini memang orang Nusantara. Kita ini ya datang ke negeri sendiri. Orang Lampung yang asli pun merasa senang dengan orang-orang Jawa yang ada di sini. Orang Jawa yang datang ke Lampung kemudian ada di sini merasa datang ke rumah saudaranya sendiri, karena memang kita leluhurnya satu, bangsa Nusantara, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua, leluhurnya satu. Kalau di tes DNA-nya hiji. Tes DNA hasilnya akan sama karena memang kita bersaudara. Bu, udah dibagi belum kotak nasinya? Alhamdulillah. Ada orang-orang yang tidak bahagia dinas oleh Al-Quran. Coba baca dalam Al-Quran, ada orang-orang yang dinas oleh Al-Quran tidak akan bahagia. Satu, la yuflihul kafirun, la yuflihul zalimun, la yuflihus sahirun. Tidak akan bahagia orang-orang yang kafir, tidak akan bahagia orang-orang yang zalim, tidak akan bahagia orang-orang tukang sihir, tukang merubah sejarah. Sihir itu, sahir itu tukang merubah sejarah, menina bobokan pikiran orang untuk tidak sesuai dengan yang sebenarnya, merubah-rubah sejarah Indonesia yang merdeka oleh Insinyur Soekarno, oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Bisri Sansuri, ulama-ulama Nusantara, pejuang-pejuang Nusantara, sekarang dirubah katanya hari penetapan 17 Agustus 45 oleh Habib. Ini perubahan. Tidak ada dalam sejarah masa lalu. Tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Cerita orang-orang Habib-Habib berjuang untuk NKRI teu aya ora ono. Tapi hari ini sejarahnya ditulis seperti itu. Apakah orang-orang Sendang Agung akan membiarkan sejarah leluhurnya di masa lalu dirubah oleh orang-orang zalim, oleh tukang-tukang sihir, menyihir dengan merubah sejarah? Itu lebih kuat daripada melet perempuan. Mana? PW ini ajian peletnya udah dikasih, jangan macam-macam. Melet perempuan itu paling manfaatnya untuk dirinya dan mafsadatnya untuk perempuan yang dipelet itu. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Ketika mereka di zaman-zaman membutuhkan tenaga, membutuhkan darah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pasukan, di mana mereka tidak ada yang mengirimkan pasukan. 10 November 1945 yang datang ke Surabaya untuk menyerahkan nyawa adalah orang-orang Madura, orang Surabaya, orang Trenggalek, orang Kebumen, orang Pasuruan dan sekitarnya, orang Gresik, orang Jember. Tidak ada dari orang-orang selain nama-nama Jawa dan nama-nama Islam yang asli dari Jawa yang ikut bertempur. Tapi setelah itu hari ini mereka membuat sejarah bahwa katanya leluhur mereka yang menentukan tanggal 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Mereka menulis sejarah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang di balik layar kemerdekaan Indonesia. Pejuang itu di depan layar, bukan di balik layar. Di balik layar itu kedustaan dan kebohongan. Tidak ada pejuang di balik layar. Pejuang itu harus di depan layar. Seperti Kiai Zainun membuka pondok ini
dengan kakaknya Kiai Fatah Hasan yang luar biasa, doanya sampai menembus langit tadi, mendoakan kita semua yang hadir. Itu ibu-ibu lagi didoain oleh Kiai Fatah Hasan, semoga ibu-ibu banyak duitnya. Itu ibunya diem aja makan snack, padahal lagi didoain kaya raya, didoain semoga anaknya jadi kiai, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi ketua PBB sekalian. Kenapa? Karena kemuliaan kita sebagai manusia ditentukan oleh Allah, bukan berdasarkan siapa keturunan kita. Dan ini yang sedang dibodohi, sedang disihir oleh mereka, bahwa kemuliaan itu hanya berdasarkan keturunan. Orang yang berketurunan mulia, merekalah yang akan mulia. Orang yang sudah keturunan budak tetap selamanya akan jadi budak sampai hari kiamat. Nah, iya lain ajaran Islam, iki dudu ajarane Islam. Ini ngomong Jawa Sunda karena ada orang Sunda juga tadi. Assalamualaikum, saya dari Pandeglang katanya. Biarin dia doang tuh yang ngerti bahasa Sunda. Juga ada kiai teman saya dari Petir ini rupanya. Masya Allah. Sehat Kiai. Ini khas merah putihnya ini tuh ada di belakang tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang tidak akan bahagia lagi, Kiai Jainun, jangan takut-takut. Kiai Jainun ini kalau di lab sampai ke pelosok katanya ini. Tenang aja, Kiai pelosok juga sama dengan Kiai Jainun, teu percaya Habib eta turunan Nabi, teu ngomong doang teu. Sama semuanya. Kiai-kiai kita itu orang yang punya ma'rifat billah, punya ma'rifat billah. Cuma mereka punya kebijaksanaan kayak Pak Camat. Pak Camat, Pak Bupati, itu mereka jadi bapak bukan hanya untuk kiai. Pak Camat itu anaknya ada yang jawara, ada yang pendekar, ada yang pemabok, ada yang kiai, ada yang santri. Semuanya anaknya Pak Camat, harus dilindungi semua. Makanya dalam setiap desa kadang-kadang Pak Lurah bikin taman bermain. Kiai mah gak bakal bermain-main, itu hidupnya hanya untuk zikir pada Allah. Tapi kenapa kepala desa itu bikin taman bermain? Untuk orang-orang yang gak bisa zikir, dia bisa tenang kalau ada di taman. Sedangkan manusia itu perlu ketenangan. Kalau kiai nggak keluar rumah dia 2 bulan juga dia biasa-biasa aja. Kenapa? Punya kedekatan dengan Allah yang dia tidak membutuhkan hiburan apapun. Tapi manusia tidak sama. Ada yang kadang-kadang dengan Al-Quran saja dia udah cukup merasa tentrem. Ada yang tidak perlu baca Al-Quran, dia hanya zikir kepada Allah. Ada juga yang butuh selawat baru dia bisa nangis. Kalau baca Sallallahu ala Muhammad, baru dia bisa nangis. Kalau yang baca selawat Kiai Fatah Hasan, Allahumma sholli ala sayyidina, dia enggak nangis. Padahal bagi orang yang sudah mencintai Rasulullah, tidak penting suara enak ataukah tidak, ketika disebut nama Muhammad, maka dia langsung ada setrum jepret kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ada orang yang butuh musik juga. Dia kalau mendengarin musik-musik yang apa namanya itu semangat, dia jadi semangat. Kalau dia tidak mendengarkan musik semangat, dia mewek, dia memble. Itu ada yang begitu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah bermacam-macam warna. Camat, bupati, presiden, itu yang suka sholat anaknya, yang nggak suka sholat anaknya, yang suka ngerampok juga anaknya, yang harus diberi hak sesuai dengan amalnya. Dia benar harus dihukum, tetapi dimasukin penjara, dikasih makan sama negara. Kalau kata saya itu para koruptor masukin penjara nggak usah dikasih makan. Coba lihat 12 hari udah mati apa belum?
Tapi nggak begitu sama negara itu, sama presiden, sama bupati. Tetap yang nakal pun perampok, penjudi, tukang judol. Bu, suaminya ada yang judol apa tidak? Yang sabar aja. Paling kebun sawit nanti dijual gitu. Jangan sampai ibu-ibu suaminya suka main judi online, berbahaya. Itu tidak akan ada orang kaya raya dengan judi. Bahaya. Kalau pengen kaya raya, nanam sawit, jual, celengin. Nanam padi, jual, celengin. Nabung 5.000, kaya raya nanti. Guru-guru, insya Allah jangan khawatir. Dana bosnya tidak akan dikurangi karena efisiensi. Amin ya rabbal alamin. Tenang aja. Negara kita kaya raya, Bu. Negara di dunia ini yang paling kaya raya adalah Indonesia. Jangankan pohon, tongkat saja itu ditanam akan jadi pepohonan. Ini negeri kita Indonesia, makanya banyak orang yang pengen ngaku-ngaku ini negeri adalah negeri mereka. Ini negeri Indonesia, Bintu Terim. Anak perempuannya Kota Tarim. Kota Tarim siapa itu? Kota apa itu? Kalau anaknya kaya raya begini, harusnya kaya raya itu Kota Tarim. Kaya apa tidak Kota Tarim? Miskin. Tidak ada pepohonan apa-apa. Kita orang kaya raya, banyak sawahnya, banyak sawitnya, banyak kebunnya. Jangan mau jadi anak buah orang miskin-miskin seperti itu. Mereka miskin, tidak punya apa-apa. Mereka ingin kaya, datang ke negeri kita Indonesia. Boleh datang ke sini, tapi jadi anak buah kami kalau mau. Jangan mau jadi tuan, mau mengalahkan orang-orang asli di Indonesia ini. Ini tanah kami, tanah Nusantara. Boleh silakan ente nyari makan, tapi aneh yang jadi majikan kalian. Kalau kalian mau hidup di Indonesia ini, hidup jadi hamba sahaya kami, bangsa-bangsa Jawa, bangsa-bangsa Sumatera. Gak boleh. Kenapa? Memang kalian bukan siapa-siapa. Kalian orang miskin datang kemari ke Indonesia. Kalian orang bodoh. Yang pintar itu orang pelosok. Yang pintar itu orang Riboyo. Yang pintar itu Sidogiri. Yang pintar itu adalah Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Yang pintar itu santri-santri kita. Mereka hanya punya sahirun, menyihir bahwa kami lebih mulia dari kalian, kami lebih hebat dari kalian. Ilmunya nggak ada. Tapi anehnya masih banyak kita yang bodoh spiritualnya, bodoh emosionalnya. Hanya dengan kata-kata narasi dan diksi begitu kita percaya. Katanya mereka turun Nabi, turunan dari mana? Nabi itu orang Arab, wajah kalian bukan Arab itu. Ngaca dong, kalian Arab apa bukan? Tes DNA-nya aja bukan orang Arab, orang India, orang Kaukasus. Ini apa ini artinya? Artinya mereka bukan turunan Nabi, wajahnya bukan wajah Arab, wajah India. Tes DNA-nya haplogrup G, orang mana itu? Orang Kaukasus, jalur lakinya. Jangankan turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim aja kagak. Kalau orang Indonesia ini kemungkinan besar adalah keturunan dari baginda Nabi besar Ibrahim alaihis salam. Ini Bapak kenapa ngentul-ngentul begini? Setuju? Bapak-bapak setuju nggak saya ngomong begini? Ini yang pakai merah putih setuju nggak Kiai? Tapi lanjut-lanjut udah jam 12. Karena apa? Yang paling penting acara khataman begini anak-anak kita yang tampil. Betul, Bu? Anak kita tadi coba. Saya itu ingat anak saya semalam tampil khataman juga. Direkam sama santri saya, dikirimin. Yang satu laki-laki nganceng, dipanggil tuh kabur dari panggung. Yang satunya lagi assalamualaikum doang begini aja. Salah. Pas saya lihat ini anak dua ini, ya Allah luar biasa. Padahal namanya sama dengan nama anak saya, Nabila. Nama anak saya Nabila juga. Tapi dia udah punya suami, punya pesantren. Kalau yang satunya adiknya, ini suruh
Semalam kabur dari panggung. Kakaknya juga, dulu kakaknya yang sekarang sudah kuliah, umur 5 tahun, suruh tampil juga begini, maju kabur juga. Masya Allah. Nah makanya tadi anak siapa itu yang mau tampil begitu? Itu sudah anugerah minallah, fadlun azimun. Mudah-mudahan saja dia nanti sampai besar menjadi harapan ibunya, harapan bapaknya, kebanggaan gurunya, dan akan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Amin. Tapi ibu-ibu kalau punya anak kayak anak saya itu, jangan putus asa. Jangan putus asa, terus saja berdoa. Mudah-mudahan saja anak yang kabur dari panggung itu nanti jadi macan panggung. Kenapa? Karena kalau masih kecil begitu masih banyak kesempatan. Anak saya yang sekarang kuliah itu kecilnya begitu, tapi sekarangnya alhamdulillah. Matan takrib tamat, Fathul Qorib tamat, Sarah Hikam tamat. Sekarang lagi Fathul Mu'in baca sendiri. Lah, jadi apa? Apapun yang terjadi dengan anak kita ketika masih kecil, nakal kayak setan, kayak dajjal nakalnya. Tapi itu belum selesai, bapak-bapak. Jangan, kayaknya anak saya ini nggak ada kesempatan, nggak ada harapan. Tidak ada. Semua anak-anak kita berpotensi menjadi anak-anak bermanfaat dan mempunyai kedudukan dalam hidupnya nanti di masa yang akan datang. Semuanya sama. Saya sebagai guru, sebagai pengasuh pesantren, ada anak kelihatan anak kiai, alhamdulillah. Ada anak bapaknya aja tatoan, tapi pengen anaknya jadi kiai katanya, alhamdulillah. Kadang anaknya nurut. Ada lagi yang anaknya memang anak nakal udah memang dikeluarkan dari berbagai macam sekolahan. Katanya di Jakarta sekolah tawuran melulu, minum-minuman. Apakah bisa diterima di sini, Yai? Saya kalau bisa untuk menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh, ini pahalanya 200 kali lipat daripada anak kiai tadi yang datang kemari kemudian jadi anak soleh. Semakin besar kita itu bekerja, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Semakin susah kita mengajar anak kemudian berhasil, maka pahala yang akan kita jadi, apa yang akan diberikan Allah kepada kita akan semakin besar. Jadi saya tidak pernah berputus asa ngajarin anak, ngajarin santri. Dan ketika ada yang datang kelihatan ditolak di pondok lain, ditolak di pondok ini, ditolak di sekolahan itu karena nakal, kata saya mudah-mudahan aja takdir nurutnya sama saya, maka saya tetap terima. Kecuali udah 3 kali nanti ketika dia ada di pondok kemudian dia memang sudah tidak bisa lagi untuk diharapkan menurut saya. Kalau menurut Allah kan tetap ada harapan. Tetapi kita harus punya peraturan. Kalau sudah 3 kali dia itu melanggar peraturan yang berat, sesudah diberikan surat peringatan kepada anaknya, pada orang tuanya, dikasih informasi tembusan, kita setelah mengatakan bahwa ini mudaratnya anak ini lebih besar, ada di pondok, bisa mempengaruhi anak lain, kita kemudian serahkan kembali ke orang tuanya bahwa kami sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik anak bapak. Kenapa? Bukan takut kepada anak ini tidak akan bisa jadi anak yang baik, bukan. Tetapi mudarat kepada yang lainnya itu lebih besar karena dia tinggalnya bersama anak-anak itu. Tapi jangan putus asa wahai bapak, jangan putus asa wahai ibu. Anak bapak dan ibu ini bukan berarti ini sudah ditakdirkan Allah menjadi orang yang tidak manfaat. Pondokin lagi, mudah-mudahan saja takdirnya solehnya dia dengan kiai yang lain. Begitu ibu-ibu. Jangan pernah ibu-ibu merasa ketika punya anak yang nakal kemudian itu akhir dari segalanya. Tidak ada kata terakhir sebelum kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi kebaikan semua manusia itu sama. Ini kita yang sekarang jadi santri, jadi kiai, ini belum aman, Pak. Harus hati-hati. Harus
aman dan iman. Kenapa? Ada orang yang dari kecil dia berlaku sebagai orang soleh, ketika mau mati bisa saja seperti bir syisoh, kemudian dia kafir. Ada orang yang kafir, setelah mau mati dia baru syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Mati, padahal dia belum sholat, belum puasa. Ini lebih hebat mana? Lebih hebat ini orang yang diberikan hidayah oleh Allah di akhir hidupnya. Qad aflahal mu'minun, akan bahagia orang-orang yang beriman. Iman itu pekerjaan hati, la ya'lamuhu illallah, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kalau begini mah kita orang mati dikubur di kuburan Islam, itu wahai pendekar, itu namanya muslim. Orang Islam itu yata'allaqu bi umurid dunya. Yata'allaqu bi umurid dunya. Oh, ini orang Islam, sholat katanya. Oh, ini orang Islam dari kecil bapaknya Islam, dianya Islam walaupun nggak pernah sholat, berhak dia dikubur di kuburan Islam. Jadi Islam itu urusannya urusan dunia. Oh, dia orang Islam harus berzakat. Kalau misalnya negaranya menggunakan Fathul Mu'in sebagai undang-undang, itu nanti camat punya petugas penarik zakat. Kalau pakainya Fathul Mu'in, nanti orang-orang yang orangnya Islam, dia punya sawah, sawahnya panen lebih dari 800 kg, didatengin oleh anak buah camat, zakat. Begitu. Kalau yang tidak Islam, pajak. Begitu kalau pakai Fathul Mu'in. Kalau sekarang mah Pancasila yang luar biasa, menaungi seluruh agama dan kewajiban haknya sama semuanya. Ini yang paling indah negeri kita ini, Indonesia. Pancasila itu memang bukan negara agama, Bapak. Tetapi Pancasila inilah yang paling melindungi agama Islam dan seluruh agama-agama yang lainnya. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke luar negeri, di negeri-negeri Islam, di Saudi aja kalau haji, ada tidak itu di Saudi, orang mau Isra Mi'raj, jalan umum ditutup untuk Isra Mi'raj. Itu bisa ditangkap itu sama polisi Saudi itu. Tidak ada, Pak. Nggak boleh. Saya pernah ke Mesir. Di Mesir itu kalau pengajian di dalam masjid, speakernya nggak boleh kedengaran keluar. Yang harus khotbah orang-orang itu saja yang ditunjuk oleh Pak Camat. Yang tidak ditunjuk oleh Pak Camat nggak boleh jadi khotib di Jumatan. Kalau orang mondok di Al-Azhar keluar, nggak bisa bikin yayasan Sananul Falah, nggak boleh. Harus punya negara semuanya, atau ada rekomendasi dari Al-Azhar. Tapi di Indonesia ini bapak-bapak, kita mondok di pelosok, pulang ke Lampung, negor pring 5, bikin pondok, boleh. Datang ke Kemenag, didaftarin oleh Kemenag. Wajib hukumnya negara Pancasila, Mak. Misalnya ada orang datang ke Kemenag, Pak Kemenag, saya udah bikin pondok, santrinya ada 20, saya minta surat izin dari Kemenag. Itu kalau Kemenag nggak bikin, Kemenag bisa dilaporin ke polisi itu, karena tidak menjalankan hak kewajiban sebagai aparatur pemerintah. Itu enaknya di negara kita. Tapi di luar negeri orang bikin pondok nggak bisa, Pak. Di negeri Islam itu, di Saudi nggak bisa orang sembarangan bikin pondok. Di Mesir nggak bisa. Tapi Indonesia, alhamdulillah, mondok di Sananul Falah, udah lulus bikin pondok lagi, seneng kiainya, Kiai Zainun seneng anaknya sudah bisa bikin pondok. Kadang-kadang santrinya dibawain 10 supaya ada pancingan untuk yang lain, dia bisa belajar ngaji, ngajar ngaji di situ agar tetangga-tetangganya pada ikut. Itu tradisi daripada guru-guru kita, kiai-kiai kita untuk menyebarkan agama Dulu siapa yang mau
membayangkan di kampung di tengah hutan begini ada ceramah, selawatan, ada pengajian, ada santri. Tapi inilah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini agama Islam masuk ke pelosok-pelosok Nusantara. Mudah-mudahan nanti Kiai Zainun punya santri yang mau ke Papua, ke pedalaman-pedalaman itu. Ya udah nggak boleh punya istri di sini, nyari istri di sana. Bu, kalau ibu-ibu punya anak perawan yang cantik-cantik, jangan kasihin nama yang lain, ama santri aja. Ya, Bu, ama santri apa kiai? Hah? Kalau punya anak cantik mau dikasihin santri apa kiai? Kiai. Boleh sama kiai juga. Gak ada kayak gak zaman dulu. Zaman dulu tuh Pak Camat, kalau ada santri kelihatan mondok nih di Jawa, belum pulang dia ini, setiap apa tuh mau puasa rawahan, itu orang-orang yang punya anak perawan ngirimin kepada anak yang santri yang lagi mondok di Jawa, ibunya itu banyak rantang. Kenapa? Dikirimin yang orang-orang punya anak perawan ini supaya nanti anak perawannya dikawin. Sekarang beda. Ya Allah, zaman sekarang udah beda. Ibu-ibu pengennya punya anak apa namanya itu, pegawai pabrik di Serang. Kenapa? Jelas gajinya 5 juta. Santri nggak ada gajinya. Kadang-kadang kalau bulan Maulud aja banyak itu nasi, berkat segala macam. Tapi bulan Safar nggak ada apa-apa. Ada dapat duit itu selawat, tetangga hilang 1. Begitu. Tetapi ibu dan bapak, agama ini bisa bertahan sampai hari kiamat adalah karena santri, bukan karena Pak Camat. Santri sekarang diajarin sama Kiai Zainun. Kiai Zainun mengajarin Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj, kemudian Ar-Risalah, Al-Um. Nanti ngajarin lagi sama anak santrinya dia. Ngajarin lagi. Inilah makanya kemurnian agama itu Pak Camat dipegang oleh santri. Santri yang senantiasa melumintukan ajaran zaman dulu sampai hari kiamat. Dari zaman Nabi tidak pernah putus. Tetapi perlu, kata Kiai Zainun tadi, inovasi sesuai dengan zamannya. Anak-anak kita hari ini yang mondok di Sananul Huda, nanti yang akan dihadapi adalah anak-anak sekolahan. Kalau dia gede, itu mad'unya, masyarakatnya itu semuanya anak-anak SMK, anak-anak SMP. Kalau dia hanya mondok saja tidak sekolah, nanti nggak nyambung ngomongnya. Masyarakatnya sudah pinter, masyarakatnya umumnya ngelotok, tetapi kiainya nggak ngerti umum. Maka akan ada gejlong ilmu pengetahuan di masa depan apabila para santri hari ini hanya ngaji tanpa mengenyam pendidikan umum. Santri hari ini harus juga dia mengenyam pendidikan umum tanpa untuk melupakan dan meninggalkan pengajian kitab kuning yang memang dengan dialah ilmu agama Islam akan lestari ila yaumil qiyamah. Udah 12:30, kasihan Kiai Zainun, ibu-ibunya tuh. Ibu-ibu ini orangnya luar biasa, ahli surga, ahli jannah, ahli pengajian. Tapi suaminya nungguin di rumah. Suaminya nungguin di rumah pengen dikasih makan. Alhamdulillah. Moga-moga kita doakan anak-anak kita yang tampil tadi jadi ulama, jadi pemimpin masa depan. Kita doakan pondok pesantren Sananul Huda akan mendapat keberkahan sama seperti pondok pesantren induknya, yaitu pondok pesantren Al-Falah Peloso di Jawa Timur. Dan semoga pondok pesantren Sananul Huda akan terus Allah kasih keberkahan, banyak santri,
banyak rizki. Ini hutan-hutan yang di sebelah sini sampai sini bisa dibayarin semua untuk kenyamanan anak-anak santrinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.